Baik, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah tentukan jarak titik P ke garis L. Oke, dalam ruang 3 kita kan hanya mengetahui jarak itu antara titik ke bidang atau titik ke titik. Nah, begitu kan. Nah, untuk mencari kasus kita perlu berpikir lebih dalam lah istilahnya. Oke. Caranya yang pertama adalah kita cari dulu persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus garis L. Nah, tadi kan di nomor 2 kita sudah mencari persamaan bidang W yang melalui titik P dan tegak lurus garis L. Yaitu persamaannya adalah sebentar. W itu adalah 2x plus 3y minus z minus 8 sama dengan 0. Nah, langkah kedua yaitu kita cari titik tembus. Nah, titik tembus ini adalah titik perpotongan antara bidang W yang ditembus oleh gambarnya seperti ini. Misal saya punya bidang W itu seperti ini. Nah, ini bidang W ya misalnya. Nah, kemudian dia ditembus garis L. Nah, titik-titik ini menunjukkan bahwa yang titik-titik ini adalah di bawah bidang karena garisnya menembus bidang ya. Nah, yang disebut titik tembus itu ada di sini. Misal saya beri nama Q. Nah, kemudian titik P itu misalnya ada di sini, yaitu titik yang dilalui. Nah, maka nanti panjang PQ ya, ini adalah jarak titik P ke garis L ini ya. Nah, kemudian kita cari titik tembusnya. Nah, tadi kita tahu persamaan garisnya itu adalah X min 1 dibagi min 2 sama dengan Y plus 2 dibagi min 3 sama dengan Z. Nah, kita misalkan sama dengan T. Boleh variabel lain, tapi saya pilih T dalam di sini ya. Nah, kalau kita ketemu bentuk seperti ini, kita dapat uraikan menjadi X min 1 per min 2 itu sama dengan T. Nah, bentuk seperti ini kan dapat kita sama dengan artinya ini itu sama dengan T. Kemudian ini juga sama dengan T. Dan kemudian Z ini juga sama dengan T. Oke, maka didapatkan X itu adalah minus 2T plus 1. Didapat dari ini, dikalikan silang. Menjadi minus 2T. Nah, minus 1 ini dipindah ke ruas kanan menjadi plus 1. Selanjutnya, Y plus 2 dibagi min 3 itu sama dengan T. Nah, maka Y adalah minus 3T dikurangi 2. Nah, sama dikalikan silang, dipindah ruas. Kemudian Z sama dengan T. Nah, kita sudah ketemu X, Y, dan Z bersamanya. Nah, kita substitusi ke bidang W. Bidang W tadi adalah 2X plus 3Y minus Z minus 8 sama dengan 0. 2 kali X-nya tadi adalah minus 2T plus 1. Kemudian Y-nya tadi adalah 3 dikali minus 3T minus 2. Kemudian dikurang Z-nya tadi adalah T dikurang 8 sama dengan 0. Oke, kita operasikan menjadi minus 4T plus 2 minus 9T plus minus 6 dikurangi T dikurang 8 sama dengan 0. Dan kemudian minus 4T minus 9T minus T itu hasilnya minus 14T. Kemudian kemudian 2 dikurangi 6 itu minus 4 minus 8 itu adalah min 12 sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan T-nya adalah 12 per min 14. Artinya jika disederhanakan menjadi minus 6 per 7. Oke, kita sudah ketemu T. Kita substitusi lagi ke persamaan tadi X. X tadi adalah minus 2T plus 1. Nah, jadi X-nya berapa? X sama dengan minus 2 kali minus 6 per 7
ditambah 1, hasilnya adalah 19/7. Nah, nanti di kalkulator sendiri ya. Kemudian Y adalah minus 3T min 2. Nah, maka Y-nya adalah minus 3 kali minus 6/7 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4/7. Kemudian Z-nya adalah Z-nya adalah T. Maka Z itu adalah minus 6/7. Oke, nah jadi kita ketemu titik tembusnya, titik Q itu adalah 19/7, 4/7, dan minus 6/7. Nah, kita sudah ketemu titik tembus, sudah diketahui titik yang dilalui, jarak titik P ke titik tembusnya. Jarak titik ke titik itu adalah PQ ya. PQ itu sama dengan akar X1 X2 itu pada Q dan X1 pada P. Nah, titik pertama pada P, titik kedua pada Q. Nah, maka jaraknya adalah titik Q, absis titik Q, yaitu 19/7. 19/7 dikurangi absis pada titik P adalah 1 kuadrat. Ditambah ordinat pada titik Q, yaitu 4/7. 4/7 dikurangi ordinat pada titik P adalah 2 dikuadratkan. Kemudian ditambah aplikat pada titik Q, yaitu minus 6/7 dikurangi aplikat pada titik P, yaitu 0 kuadrat ya. Maka PQ itu adalah akar dari, ini adalah minus 19/7 dikurangi 1, itu artinya 19 dikurang 7, 12/7 kuadrat, ditambah 4/7 dikurang 2, artinya 4 dikurangi 14, minus 10/7 kuadrat, ditambah minus 6/7 kuadrat. Nah, maka PQ itu adalah akar dari, berapa, saya samakan penyebutnya semua ya, 7 kuadrat itu 49 menjadi 12 kuadrat itu adalah 144, ditambah minus 10 kuadrat itu adalah 100, kemudian minus 6 kuadrat adalah 36. Penyebutnya 7 kuadrat yaitu 49. Kemudian PQ itu adalah akar dari 280/49. Artinya PQ itu adalah akar begini, akar 280 dibagi akar 49. Nah, akar 280 itu adalah 4 dikali 70 ya. Nah, berarti akar jadi 2, akar dari 280 adalah 2 akar 70 dibagi akar 49 adalah 7. Nah, maka jarak PQ adalah jarak titik P ke garis L, yaitu 2/7 akar 70. Untuk yang belum paham penarikan akar ini ya, akar 280 kan berarti akar dari 4 dikali 70. Nah, sifat akar, kalau ada akar A dikali akar B itu adalah akar A dikali akar B. Misalnya A-nya 4 adalah akar 4 dikali akar 70. Akar 4 adalah 2 dikali akar 70. Hasilnya adalah ini. Oke, sekian video yang dapat saya bahas mengenai soal geometri analitik ruang. Bila ada salah kata, salah rumus, atau salah apapun dalam video ini atau kekurangan apapun bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.